إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara perbedaan yang sangat nampak dan jelas antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya dalam persoalan-persoalan keyakinan adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan itu dipicu dengan berbedanya sudut pandang manusia dalam hal nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terkaan-terkaan dan al-istihsan, anggapan-anggapan baik, maka banyak di antara mereka yang sesat jalannya. Ketika manusia menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hawa nafsu dan takwilan-takwilan yang rusak, maka banyak di antara mereka yang sesat jalannya. Namun, di antara sekian banyaknya manusia, ada orang-orang yang tidak hulu di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ekstrim di dalam menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah golongan yang selamat. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meniadakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah ditiadakan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya dan dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Sementara
Selain mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, namun diserupakan dengan nama dan sifat makhluknya. Disamakan dengan nama dan sifat makhluknya, serta ditetapkan ketentuan bentuk-bentuknya. Kelompok yang kedua adalah menolak nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Mereka mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala banyak namanya dan banyak sifatnya, berarti zat Allah Subhanahu wa taala juga banyak jumlahnya. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari atas apa yang mereka katakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersepakat dalam 3 perkara ketika menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka bersepakat dalam hal al-iqrar, pengakuan bahwa Allah memiliki nama dan juga memiliki sifat yaliqu bi jalalih wa 'azamatih, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Yang kedua, mereka bersepakat dalam hal al-itsbat, penetapan. Menetapkan bahwa Allah punya nama dan Allah punya sifat yang tidak sama dengan nama dan sifat-sifat makhluknya. Yang ketiga, mereka bersepakat dalam hal al-imrar, membiarkan apa adanya. Seperti apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menyamakan dengan makhluknya, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya, namun demikian tetap meyakini ada maknanya. Yang menjadi landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'un basir." Dia Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samii'un basir. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Potongan yang pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai'un, adalah peniadaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Sedangkan potongan yang kedua, wa huwas samii'un basir, adalah ketetapan dari Allah bahwa dirinya mempunyai nama dan juga mempunyai sifat. Yang menjadi landasan lainnya adalah sebuah riwayat yang datang dari Ummu Salamah saat beliau berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Ummu Salamah mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul. Adapun tentang bagaimana bentuknya tidak dapat dipahami. Al-iqraru bihi imanun, menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy adalah merupakan keimanan. Wal juhudu bihi kufrun, sedangkan menolak Allah beristiwa di atas arsy adalah kekufuran. Kalimat ini pernah diucapkan pula oleh Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa adalah sesuatu yang diketahui maknanya. Wal kaifiyatu majhulun, sedangkan bentuknya bagaimana tidak diketahui karena memang Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan kepada kita. Wassu'alu anhu bid'atun, sedangkan mempertanyakan persoalan ini adalah merupakan perkara yang bid'ah. Karena tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka menjumpai di dalam Al-Quran ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifatnya, maka mereka mengakuinya, mereka menetapkannya, mereka mengimaninya, dan mereka membiarkan seperti adanya, namun tetap meyakini ada makna-maknanya. Sedangkan selain Ahlus Sunnah, para nufatus sifat, orang-orang yang menolak sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika menjumpai ayat-ayat tersebut, mereka berusaha untuk mentakwilnya dengan takwilan-takwilan yang rusak. Mereka berusaha untuk memalingkan maknanya dari makna-makna yang sebenarnya. Sebagai salah satu contoh, Allah Ta'ala berfirman, Bal yadahu mabsuutatan. Justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Ahlus sunnah wal jamaah ketika mendapati ayat yang seperti ini, mereka mengimani bahwa Allah mempunyai sifat tangan. Yaliqu bijalali, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Sedangkan selain mereka yang menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan bahwa kalimat yadun, kalimat tangan dalam ayat ini sesungguhnya hanyalah majaz, hanyalah perumpamaan, yang artinya adalah kekuatan dan kenikmatan. Ahlus sunnah wal jamaah membantah apa yang mereka nyatakan, bahwa sesungguhnya dalam ayat ini bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang, adalah sebagai bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan kalau tangan Allah itu terbelenggu. Yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan penetapan tangannya, tetapi yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat terbelenggunya. Ketika orang-orang Yahudi mengira kalau tangan Allah itu terbelenggu, maka Allah katakan bahwa tangan Allah itu tidak terbelenggu, justru terbentang. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kalimat tangan yang terdapat di dalam Al-Quran bentuknya ada 3. Yang pertama datang dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal. Yang kedua datang dengan bentuk tasniyah, dan yang ketiga datang dengan bentuk jamak. Sedangkan majaz di dalam bahasa Arab tidak berlaku kecuali terhadap kalimat-kalimat yang tunggal saja. Ini lebih memperkuat bahwa yang dimaksud dengan yadun, yang dimaksud dengan tangan dalam ayat tersebut adalah tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar majaz. Adapun tentang kekuatan atau kenikmatan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dan ingin memperlihatkan kepada malaikat dan iblis akan kelebihan Adam, Allah taala katakan kepada iblis bahwa Adam telah diciptakan dengan kedua tangannya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Andai kata tangan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bermakna kekuatan,
niscaya tidak ada kelebihan Adam terhadap iblis dan juga terhadap malaikat. Dan niscaya iblis akan bisa menjawab. Dia akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, yang menyebabkan aku tidak mau sujud kepada Adam, karena Adam diciptakan olehmu dengan kekuatanmu, dan aku juga diciptakan olehmu dengan kekuatanmu." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa Adam alaihi salatu wassalam lebih mulia dari kalian, karena dia langsung aku ciptakan dengan dua tanganku, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yadun, mempunyai sifat tangan yang hakiki, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Dan pada hakikatnya semua persoalan yang terkait dengan asma, dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Alkitab dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Kita tidak boleh meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Sangat baik apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah wa 'ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah wa 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari sisi Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah, beriman kepada apa yang datang dari sisi Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.